مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari kitab Arba'in Nawawi dengan syarah Majalisus Saniyah Imam Ahmad Al-Bushani di dalam hadis yang ke-27. Hadis yang berbunyi dari Shaddad bin Aus. Rasulullah berkata, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatahu." Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, Rasulullah berkata bahwasanya Allah telah menulis, menetapkan segala sesuatu harus dikerjakan dengan baik, dilakukan dengan baik. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan baik. Sampai apabila kalian menjalankan hukuman qisas, pembunuhan atau pemotongan atau penyembelihan ya, binatang, harus kau jalankan dengan baik. Fa ahsinul qitlah. Hukuman-hukuman dijalankan dengan baik. Gitu juga penyembelihan binatang juga dengan baik. Maka caranya bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya diasah seseorang sebelum dia menyembelih daripada pisaunya, dan disenangkan binatang sembelihannya, digemukkan, dikasih makan, minum dan lain-lainnya. Ini hadis riwayat Muslim. Sampai pembahasan di bawah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala hikmahnya dengan mewajibkan kepada kita salat, puasa dan lain-lainnya yang haram seperti khamr. Itu semuanya dengan bertahap, dengan sabab musabab asbabun nuzul. Contohnya kata beliau, coba lihat dengan mata hati ya. Di dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan salat kepada hambanya di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam, baru masuk Islam. Salat di Mekah ya. Di situ belum kewajiban-kewajiban seperti salat kita sekarang. Masing 2 rakaat saja, atau mengabdi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sampailah malam Isra dan Mi'raj, baru mendapat hadiah dari Allah langsung itu malam salat 5 waktu. Sebelumnya enggak ada. Zikir, ibadah, sujud saja, rukuk saja. Tapi setelah turun Jibril mengajarkan di hari kedua setelah Isra dan Mi'raj kaifiyah salat serta yang diinginkan oleh Nabi, bersamaan dengan dia lihat para malaikat qiyam, ruku', i'tidal, sujud, tasyahud dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Maka itulah baru diwajibkan setelah turunnya dari Isra dan Mi'raj. Sebelumnya 8 tahun, 10 tahun belum wajib. Karena Mi'raj sebelum hijrah. Jauh. Nah, di Mekah mengajak la ilaha illallah. Dakwahnya menyelamatkan mereka dari penyembahan berhala, dari penyembahan syirik kepada Allah ya. Sehingga mereka belum diwajibkan sholat, hanya banyak berzikir, menjauhkan. Begitu juga minuman keras. Di waktu itu belum turun ayat minuman keras. Di Mekah 13 tahun. Tahapan, bertahap dengan kali menghadapi
di Mekah, sampai Allah mengumpamakan orang Mekah itu orang-orang musyrikin jahiliyah seperti Fir'aun, seperti zaman Nabi Soleh, kisah-kisah para nabi itu menggambarkan bagaimana nabi-nabi dengan umat yang terdahulu dengan macam-macam cara nabi-nabi tersebut dianiaya oleh kaumnya dengan raja-raja Namrud, Fir'aun, ya, di zaman. Untuk apa? Untuk menenangkan Nabi kita Muhammad SAW bahwa engkau pun akan dapat seperti ujian-ujian seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Maka begitu pula sholat dan puasa tidak diwajibkan langsung di Mekah, belum ada ibadah puasa kepada umat, kepada sahabat waktu itu. Karena baru saja Islam muncul, sudah ada perlawanan yang dahsyat, sehingga nggak bisa dakwah, nggak bisa terang-terangan, nggak bisa jelas-jelas, ya. Ngumpet-ngumpet, gelap-gelap, ya, diam-diam, 1, 2. Nah, sehingga di Madinah baru diwajibkan puasa Ramadan, tahun kedua lagi, bukan tahun pertama. Begitu juga diharamkannya khamr di Madinah juga. Di Mekah belum, karena lingkungan semua orang-orang jahiliyah, kafir, musyrikin, peminum semua. Ya. Mereka dimusuhi dengan Islam, perlawanannya lebih kuat mereka. Kalah Islam di Mekah, minoritas. Di Madinah baru Rasulullah SAW menyusun, merintis Islam. Turunlah maharamnya minuman keras sebelum perang Uhud. Sebab-sebab pemabukan, karena pertama-tama tidak boleh minum itu di dalam sholat. Sebelum sholat masih boleh minum lagi. Setelah itu terjadilah pertemuan-pertemuan orang di dalam acara-acara. Wah, minum, mabuk, berpukulan, bunuh-bunuhan. Dilarang lagi. Setelah itu yang ketiganya baru dilarang sama sekali, nggak boleh lagi. Minuman tersebut banyak madoratnya, banyak akibatnya, pembunuhan, perkelahian dan lain-lain. Baru di abad atau di tahun yang ketiganya baru dilarang minuman keras sama sekali. Nah, begitulah. Hijab begitu juga. Hijab nggak diwajibkan di Mekah karena mereka orang-orang jahiliyah bebas. Perkawinan di Mekah, cara-cara cerai, mencerai dan talak dan seterusnya, rujuk, semuanya di Madinah. Begitu lama hukum-hukum di Madinah, ya, ditunggu-tunggu oleh umat seperti Sayyidina Umar, ya Rasulullah, turunkan kita ayat-ayat hijab, turunkan ayat-ayat jual beli, ya, supaya kita mewarnai Islam semuanya. Nabi bilang sabar, ya, tunggu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya semua dengan asbabun nuzul, sebab musabab terjadinya ayat-ayat tersebut. Betul. Turunlah ayat warisan, turunlah ayat sholat, turunlah ayat tayammum, ayat wudu, ayat haji, ayat manasik, ayat-ayat puasa, zakat, hukum-hukuman, pidana, perdata, jual beli, banyak sekali. Subhanallah, ya. Itu selama 10 tahun di Madinah yang banyak. Maka disebut ayat-ayat Madani, ayat-ayat Makki yang turun di Mekah. Yang turun di Mekah ayat-ayat semuanya ayat tauhid, ayat-ayat tentang bagaimana kemusyrikan, kekufuran mereka, ayat-ayat permisalan nabi-nabi yang terdahulu dengan umatnya untuk menghibur Nabi Muhammad dengan umatnya. Ayat-ayat bagaimana mengajak mereka untuk masuk Islam, ya,
akidah, tauhid, kepercayaan, keyakinan, keimanan, ketuhanan yang Maha Esa. Itu ayat-ayat Makkiyah. Tapi Madaniyah udah ahkam, udah hukum-hukum, perintah-perintah, larangan, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu semuanya dengan sabar Nabi kita ya, mempelajarinya semua dengan hilim dan mengambil segala sesuatunya dengan tuntunan dari Allah, dengan sabar dengan Allah yang aturnya dengan baik, tepat waktu dan masa dan zaman dan tempatnya. Itu ayat-ayat. Jadi Quran ini Masya Allah, pengorbanannya dahsyat sekali sahabat dan Nabi kita. Kita enak udah tinggal baca. Mereka begitu indah semuanya mengalami turunnya asbabun nuzul Al-Quran, kejadian-kejadian Al-Quran ya, dengan macam-macam liku-liku masalah ya, permasalahan demi permasalahan tentang munafikin, tentang Yahudi, tentang Nasrani. Itu ada asbabun nuzulnya semuanya. Himbauan-himbauan kepada orang-orang yang beriman tentang peperangan, tentang perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Ahzab. Quran berbicara semuanya. Ya. Nggak kalah cerita-cerita Nabi yang dikhususkan, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dengan suratnya sendiri, Nabi Hud surat sendiri, Nabi misalnya Yunus ada suratnya juga. Ya. Nah itu semuanya nggak sebegitu langsung turun, tetapi ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terburu-buru. Karena kalau terburu-buru, contohnya kemenangan Fathu Makkah. Umat Islam sudah memaksa kepada Rasulullah, kapan nih kita menang, kita lawan orang-orang Mekah. Kita udah kuat. Kata Rasulullah, belum ada perintah. Aku tidak mau mengerjakan sesuatu kalau belum diperintah Allah. Mau sembarangan, Rasulullah mau hijrah. Jadi segala sesuatunya, apa yang gerak-gerik Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebagai suri toladan terbaik ya, di dalam sabarnya, di dalam tenangnya, di dalam menerima segala ujian. Kasihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kalau kalian mengingat-ingat musibah-musibah kalian ya, ingat musibah aku, kata Rasulullah. Aku lebih parah lagi dari kalian ya. Segala apa musibah dialami oleh Nabi kita Muhammad, tapi dengan tabah, dengan gigih, dengan tegar Nabi kita menghadapinya. Begitu juga tentang ayat Allah, bagaimana tadi Allah, jangan menyekutukannya sama sekali, berbakti kepada orang tua, sambung silaturahmi, kerabat, famili, menyantuni yatim, mempedulikan, prihatinkan orang-orang jompo, lemah, fakir, miskin, janda, dan juga pekerja-pekerja, dan juga kepada binatang. Tadi di atas hadis tentang penyembelihan binatang juga dengan rahmat, dengan kasihan, dan penuh lembut kepada binatang apabila disembelih, nggak boleh disiksa, nggak boleh caranya salah, menyembelihnya dengan pemotongan yang canggih, dengan alat yang tajam, tidak boleh digorok-gorok, tidak boleh dicincang-cincang. Nah, itu semuanya perlakuan baik kepada binatang. Ini semuanya Rasulullah SAW memberikan wasiat secara kepada semua yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kepemimpinan, yang mempunyai pekerjaan, ya, petugas. Kullukum ra'in, kalian semuanya adalah pemimpin. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kalian akan ditanya bagaimana tentang rakyatnya, tentang bawahannya, tentang binatangnya. Ya, memegang urusan tentang binatang, penyembelihan, atau tadi dia memegang urusan pengadilan, urusan hukuman, urusan
penetapan siksa dan tahunan atau penjara dan lain-lain atau pembunuhan, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjalankan hukuman-hukuman tersebut dengan adil atau tidak. Kalau enggak, di akhirat ada pengadilan akhirat. Itu maksudnya memperlakukan segala sesuatu dengan baik, yang mana takut nanti di akhirat di yaumul qiyamah akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak menjalankannya dengan baik. Baik itu pengadilan, jaksa, mahkamah, pengadilan tinggi dan lain-lainnya, manusia, keluarga, rumah tangga, suami istri, bapak anak, tetangga dengan tetangga, pekerjaan-pekerjaan, bawahan, atasan, tugas dan seterusnya. Ditambah lagi dicontohkan dari hadis Imam Nasai bahwa siapa yang membunuh binatang dengan cuma-cuma, dengan main-main untuk disiksa itu binatang, ekor burung disiksa sampai mati, tersiksa, misalnya dicabut ini, dilempar sono, diterbangkan ke sini, itu capek, mati. Itu nyiksa itu namanya. Sehingga itu burung dengan dalam keadaan nggak tahu dia sakit, lemah, masing disuruh terbang juga. Maka nanti kata Allah di hari kiamat itu burung nanya, meminta, menuntut kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, tanya kepada ini orang, kenapa dia bunuh aku sekarang? Cara begitu. Kenapa dia membunuh aku secara tidak ada tujuan, secara main-main, walam yaqtulni limanfa'ah. Bukan dia bunuh aku atau dia sembelih aku dengan untuk diambil manfaatnya, dagingnya, makanannya, tapi dimatiin begitu aja menjadi bangkai dan disiksa sebelumnya. Ini itu binatang, apalagi manusia. Barusan saya nonton di TV Jazira tentang bagaimana penyiksaan yang dahsyat, penjara napi-napi orang Palestina di dalam penjara Israel. Dahsyat sekali. Itu penyiksaannya lebih dari binatang. Diperlakukan manusia lebih dari binatang oleh Israel di penjara-penjara apa? Israel. Itu biadab sekali. Perlakukannya diambil orang-orang yang kejam, yang bengis untuk menyiksa, baik anak kecil disiksa. Kalau udah ketangkep sama Israel, orang-orang ya Palestina yang demo, yang melawan kepada pemerintah, ketangkep, masuk penjara, habis. Pulang-pulang nggak ada nama. Kalau selamat bagus, kalau nggak mati, tersiksa lagi mati, nggak diobatin, nggak dikasih apa-apa. Nah begitu, itu musuh berat Islam, ya. Jangan sampai di negeri kita begitu. Sama, yang demo aja kesian, cuman demo ikut-ikutan, pulang-pulang babak belur. Mungkin 3 bulan hancur kayu tulangnya, hancur rahangnya, perutnya ditusuk. Nah, kesian kan. Nah, ini bolim, keboliman ya, terjadi di negeri-negeri kita. Ya. Bahkan matinya nggak ketahuan, nah, udah ditutup. Kalau nggak diusut malahan lebih parah lagi. Ya kan? Itu akan ditanya tadi, digambarkan di dalam hadis Imam Nasai bahwa Rasulullah mencontohkan burung saja nanti bakal nuntut di akhirat di hadapan pengadilan Allah. Apalagi manusia, apalagi satu, apalagi 6 orang, ya, apalagi keluarga besar yang teraniaya, yang tersiksa dari sebab kejadian tersebut. Innallaha ghafara li baghiyin bisigayati kalb. Coba lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata pengarang, Allah mengampuni seorang pelacur wanita di zaman Bani Israel dosa-dosanya karena dia memberikan minum kepada anjing yang haus. Tuh, itu rahmat. Ini azab kalau manusia diazab. Ya, anjing aja kita perlakukan dengan baik, kita kasih minum dari kehausannya, maka pelacur itu diampuni dosa-dosanya, bahkan dimasukkan surga.
Sebaliknya, ada wanita ahli ibadat, sembahyang, sholat dan lain-lain, ya, tapi dia mengkurung kucing, dikurung. Sebabnya kata dimakan ikannya, lagi mau makan, dimakan, bawa lari sama tuh kucing. Tuh kucing digebuk, dikurung, ditaruh di gudang, nggak bisa makan lagi, nggak bisa makan. Akhirnya tuh kucing garuk-garuk tanah, kelaparan, kehausan, kekeringan, mati. Allah siksa itu perempuan. Padahal dia ahli ibadat, ahli sholat, karena dia memperlakukan kucing. Salah sedikit aja tuh kucing cuma makan ikan japu, dibawa lari. Ya, galak banget diperlakukannya. Nah, ini contoh-contoh begitu. Ya. Itu binatang, apalagi memperlakukan manusia. Dihikayatkan bahwa Imam Abu Sulaiman Ad-Darani suatu waktu dia menaiki keledainya. Tentunya keledai itu binatang, tidak berakal. Dan yang disebut keledai itu bodoh. Binatang yang paling bodoh, yang paling ngelawan, enggak cerdas, sering digebuk deh. Suruh jalan, gebuk dulu. Suruh berhenti, digebuk dulu. Beliau naik di atas itu, kebenaran dapat itu keledai yang bodoh sekali. Digebuk terus sampai berkali-kali itu keledai nengok ke majikannya. Wahai majikan, ya, apa dia bilang? Tunggu ya, nanti kita dihukuman di akhirat ya. Engkau ngebuk aku terus katanya. Allah izinkan dia berbicara. Digebukin terus, setiap jalan digebuk. Mau berhenti digebuk. Nengok dia. Bicara dia ngomong. Nanti tunggu kisas balasannya di akhirat yaumul qiyamah karena engkau gebuk aku berkali-kali katanya. Silahkan gebuk terus kalau engkau mau hukuman di akhirat nanti, atau engkau kurangi. Subhanallah, begitu ya. Ini peringatan, nggak boleh menyakiti binatang dengan pukulan atau memberikan yang berat di atasnya. Biasanya himar itu ditaruh beban yang ratusan kilo untuk ngangkat. Kesian tuh himar. Bawa kayu, bawa timbunan-timbunan, bawa ini, bawa itu. Ya Allah, ya. Dia marah. Udah gitu nggak dikasih makan lagi. Makannya sedikit. Itu semuanya nanti akan dipertanyakan di hari kiamat. Itu baru binatang, apalagi manusia. Falyataqil 'abda rabbah. Takutlah, bertakwalah hamba kepada Allah. Diperlakukan manusia dengan kebaikan, diperlakukannya dengan sayang, rahmat, kasihan. Perlakukan dengan baik, berikan haknya, berikan kewajiban-kewajibannya yang sederhana, tidak berat. Kenapa? Takut nanti di hari kiamat, di hari pembalasan antara manusia dengan manusia, antara binatang dengan binatang akan ada mahkamah pengadilan akhirat. Itu himbauan akhir kata beliau, takutlah kepada Allah, janganlah engkau bermaksiat kepadanya. Satu kisah lagi dari Wahab bin Munabbih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata di sebagian firman wahyunya kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni idza ata'ta raditu. Wahai hambaku, kalau engkau taat kepadaku, aku ridha kepadamu. Dan apabila aku ridha kepadamu, aku berkahi hidupmu. Dan berkahku tidak ada ujungnya. Keberkahan dari Allah tidak akan habis-habisnya. Tetapi kalau engkau maksiat kepadaku, aku marah kepadamu, wahai hamba. Dan kemarahanku, kutukanku kepadamu akan sampai ke anak yang keturunan yang ketujuh. Kalau Allah udah ngutuk seseorang yang zalim, yang jahat, sampai 7 turunan dikutuk semua Allah. Karena kakeknya jahat, bapaknya jahat, pelaku-pelaku kekejaman tadi, penyiksaan orang-orang tersebut
Anak keturunannya dilaknat, dikutuk oleh Allah sebab kakeknya satu. Apa sebabnya itu? Wadzalika min syu'mil ma'siyah. Itu sebabnya karena kejinya maksiat, kejinya perbuatan keboliman, kejahatan yang tadi menyiksa orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.